Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Suparman selaku host Bincang-Bincang Pasundan yang dalam kesempatan ini ditemani oleh dua narasumber ini dari satu-satunya kampus negeri di Subang, yakni Politeknik Negeri Subang. Beliau ini ada Bu Wardah Fauzia selaku panitia penerimaan mahasiswa baru dan ada juga Ibu Susilawati sama selaku panitia ya Bu ya, penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih Bu sudah mampir ke Bincang-Bincang Pasundan. Seperti tahun lalu ya juga ada program ini. Nah, seperti kita tahu sama bahwa saat ini musimnya ini Bu, musimnya ya mungkin lulusan SMA ya cari-cari referensi untuk kuliah di mana ya. Salah satunya kan yang jadi salah satu rujukan ya di Subang favorit itu kan Politeknik Negeri Subang. Nah, kita di sini ingin lebih tahu nih Bu, sejauh mana sih Politeknik Negeri Subang itu menjadi daya tarik lulusan SMA SMK di Subang, di Jabar atau nasional, karena kan seleksi sekarang nasional ya Bu ya. Itu yang akan dibahas. Nah, sebelum jauh ke sana, kita pengen tahu nih, Politeknik Negeri Subang ini seperti apa sih atau apa yang dibanggakan dari Politeknik Negeri Subang menurut dosennya langsung. Ada kebanggaan nggak sih sehingga harus kuliah di sini? Bangga Bu Fauzia dulu atau? Iya, banyak ya. Kalau bilang apa yang dibanggakan di Pulau banyak. Banyak. Yang pertama kita satu-satunya mungkin ya sampai saat ini kampus negeri di Subang. Ya. Kemudian yang kedua, meskipun kita baru ya dari 2014 ke 2025, tapi prestasinya sudah banyak gitu di tingkat nasional. Kemudian dari segi kerjasama tuh juga udah bukan nasional lagi ya, khusus ya. Kita udah banyak juga kerjasama internasional. Nah, selanjutnya kalau nanti ada waktu atau kesempatan boleh main ke kampus untuk lihat ya fasilitas yang kita punya. Terbuka ya, nggak perlu mau daftar tahun ini juga kan? Itu terbuka, main aja. Kita labnya, alatnya update, terbaru, modern. Gitu. Kemudian dosen-dosennya juga kayaknya masih muda-muda ya kan? Iya. Muda-muda. Baru-baru lah gitu. Iya, muda-muda gitu, muda-muda. Jadi akan ada banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin lagi kenapa harus di Polsub? Nah, kita juga nggak kalah saing nih. Kalau ngomongin nanti kalau udah lulus di Polsub kerjanya di mana? Itu udah kan pertanyaan pokok juga. Nah, gitu kan ya. Nah, itu juga kebanggaan kita juga. Ya, jadi di kita udah di semua jurusan ya, hampir semuanya menyebar di berbagai sektor di Polsub ini, baik itu di sektor pemerintahan, sektor perusahaan, bahkan di industri lain ya, baik itu manufaktur ataupun di kesehatan gitu. Itu alumni kita. Bahkan ada yang lulus dari Polsub nih ketika prodi kita masih D3 aja, waktu itu belum ada S1 ya, Bu Susi. Nah, itu ada juga tuh yang sampai lanjut ke luar negeri. Nah, itu didampingi sama kita. Jadi lanjut di sama dosennya ya. Iya, lanjut di Taiwan. Dia lanjut di Taiwan. Kemudian dari yang lain juga ada masuk ke kampus-kampus top tier di Indonesia untuk kelanjutan pendidikannya gitu. Sekarang dari Bu Susilawati nih. Apa nih Bu kebanggaan bagi mahasiswa yang menurut Ibu yang ditangkap? Ya, tadi udah disampaikan sama Bu Wardah ya, memang banyak sekali yang spesial dari Polsub. Yang pertama itu kita ini di Subang kan ada perkembangan industri yang pesat ya, khususnya ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus, seperti yang tadi Subang Smart Politan, terus ada Patimban. Nah, Polsub ini merupakan pendidikan tinggi vokasi yang mensuplai SDM untuk terserap di dunia industri yang ada di Subang. Sini di Kabupaten Subang kan butuh banyak sekali nih, seperti yang kendaraan listrik dari BYD, terus juga industri lainnya di otomotif, terus juga di farmasi, terus juga ada di
digitalisasi itu banyak. Nah, kita bisa mensupport itu dengan SDM yang kompeten dan unggul dari kampus kita, karena sesuai dengan perundang-undangan di Sisdiknas, pendidikan tinggi vokasi itu untuk menciptakan lulusan yang siap pakai, siap bekerja pada bidang kompetensi tertentu. Nah, oleh karena itu kita juga disupport dari kampus, tadi sudah dibilang oleh Bu Wardah, fasilitas sarana prasarananya yang sudah mumpuni ya. Kita itu sudah ada otomatisasi di pemesinannya ya, ada CNC kalau di jurusan teknik mesin ya, terus kemudian ada CAM, ada AutoCAD, segala macam ini juga PLC dan sebagainya. Di kesehatan juga sama ya, terus di pertanian ya. Nah, kita ini ada prodinya itu ada 7 sekarang, sudah berkembang. Dari D3-nya ada 4 ya, D3 keperawatan, D3 agroindustri, D3 sistem informasi, dan D3 pemeliharaan mesin. Lalu ditambah ada prodi sarjana terapan. Sarjana terapan ada 3 ya, sarjana terapan teknologi rekayasa perangkat lunak, sarjana terapan teknologi rekayasa manufaktur, dan juga teknologi produksi tanaman pangan. Nah, itu semua bisa mensupport atau mensuplai industri-industri yang ada di Subang ini ya. Jadi sangat strategis lokasi kita. Bener ya. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, tadi juga kita udah banyak kerjasama karena kita vokasi. Jadi kita sudah ada menjalin lebih dari 100 untuk kerjasama perusahaan ya. Ada juga dengan universitas dari luar negeri, dari Taiwan ya, dari kesehatan juga Korea ya. China yang lagi ini kan. Kita sudah menjalin untuk program dual degree juga ada. Nah, jadi teman-teman nanti yang mau jadi mahasiswa di Polsub bisa juga nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya dari vokasi ini. Betul. Nah, terus juga yang tidak kalah pentingnya untuk biayanya, karena kita negeri ya, sangat terjangkau banget. Iya, tapi walaupun biayanya murah, kita fasilitasnya itu udah bagus. Boleh nggak Bu, murah tuh disebutin paling rendahnya berapa tuh Bu? Bisa dengan 500.000 saja. satu semester. Semester ya. Iya, jadi itu bisa terjangkau banget ya. Jadi sesuai sama perekonomian dari mahasiswa kita. Jadi salah satu pilihan juga ya itu ya. Soal biaya pertimbangan gitu ya. Betul. Dan 500.000 tuh kayak ya kalau udah all in gitu. Jadi disebutnya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi kita tidak diperkenankan lagi untuk menarik apapun. Jadi 500.000 dan 1 semester ya udah itu aja. Iya. Jadi kunjungan industri, kunjungan pameran, proyek akhir, praktikum semuanya free. Kalau di keperawatan praktik ke rumah sakit itu nggak bayar lagi. Udah ya include di UKT itu Nah, tadi Bu menarik Bu disinggung soal bahwa kita kan menciptakan lulusan yang siap bekerja ya. Apalagi di Subang pertumbuhan industri juga sudah pesat banget ya. Nah, dari situ Bu ada nggak kelihatan nih Bu minat yang cukup tinggi ke Polsub gitu Bu, karena tadi kalau masuk Polsub saya pasti kemungkinan besar kerja kan. Nah, kerasa nggak Bu misalkan dalam 3 tahun terakhir gitu Bu, peminat itu cukup tinggi. Iya, betul sekali Mas. Ya, alhamdulillah ya, setiap tahun animo masyarakat selalu meningkat untuk daftar di Polsub ya. Iya. Mungkin tidak lepas tadi. Alasan tadi kan. Betul. Saya mau kerja kan. Itu termasuk student body juga Mas. Jadi kalau kemarin main ke Paskundani jumlah mahasiswa kita masih di bawah 1.000. Nah, kalau sekarang udah 1.000 mahasiswa kita, lebih dari 1.000. Udah di atas 1.000 ya? Iya, di atas 1.000. Standby itu ya? Ya, yang aktif. Nah, makanya tahun ini kuota kita bertambah ya. Untuk penerimaannya. Berapa jadi sekarang 574 total. Berapa prodi tadi? Untuk 7. Nah, keperawatan sekarang buka 5 kelas ya. 5 kelas. Ya. Fasilitas yang sudah siap ya gitu. Kalau tahun kemarin saya kayaknya nggak sampai 500 ya Bu ya? Nggak sampai 400 ya. Berarti sekarang ada kesempatan yang lebih luas untuk bergabung bersama kami. Nah Bu, sekarang kan lagi musim itu ya, musim penerimaan mahasiswa baru lah gitu ya, kita sebutnya gitu ya, baik dari ya SMP ke SMA lah, udah mulai SMA ke perguruan tinggi. Nah, untuk di Polsub sendiri, bagaimana Bu skema dari penerimaan mahasiswa barunya?
udah tahap apa nih di bulan Oh, sekarang bulan ini ya, Juni itu ya? Juni Oh, ya. begitu. Sebenarnya cara untuk masuk ke Polsub itu ada tiga cara. Bukan buka gerbangnya aja ya. Buka gerbangnya aja, permisi ke security ya. Maksudnya kalau mau jadi bagian dari keluarga besar Polsub itu ada 3 cara. Yang pertama SNBP itu lewat jalur rapot, tapi itu udah terlewati. Nah, kemudian yang keduanya ada SNBT, itu tes tulis nasional gitu ya. Kalau dulu apa ya, UTBK ya disebutnya mungkin ya. Nah itu juga sudah kemarin pengumuman di akhir Mei. Nah ini tinggal kesempatan terakhir, jalur terakhir. Nah ini kita ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri, Nah, jalur seleksi mandiri ya? Iya, jalur seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini ada 3 pintu lagi. Nah, ada 3 pintu lagi nih. Ini pintu terakhir. Lewatnya mau pintu yang mana nih? Nah, mungkin pintunya apa aja? Bu Susi nih. Ada 3. Yang pertama SM atau Seleksi Mandiri Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Vokasi ya. Apa tuh? Istilah apa tuh, Bu? Jadi kalau Seleksi Mandiri Konsorsium ini lewat jalur tes skolastik ya, dia untuk penalaran kognitif, penalaran matematika, terus juga literasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, soalnya sekitar itu. Namun pelaksanaannya serempak di perguruan tinggi negeri se-Indonesia gitu ya, dari Politeknik Negeri se-Indonesia. Jadi online ya SNPTN. tesnya ya kayaknya ya? CBT. Iya, pakai di komputer. Dan harus datang tuh lokasi ya? Iya, tapi misalkan milihnya TBK. Polsub bisa juga kan tesnya di Polbahan apa di Polmahan itu bisa ya. Atau milihnya misal pilihan satunya Polsub, pilihan duanya Politeknik yang lain itu bisa ya. Iya. Nah, ini masih dibuka sampai tanggal 17 Juni. Yang ini yang tadi. Ya, konsorsium ini. Kemudian yang Kuotanya, kedua, bentar, berapa orang nih, Bu? kuotanya ya. Nah, kalau untuk kuota SM ini ya masing-masing itu 10% dari 500-an tadi ya. Berarti dari totalnya. Ada yang iya, kalau yang 10% itu untuk prodi D3 pemilihan mesin, D3 agroindustri sama D3 udah ya, untuk 20%-nya dari D3 sistem informasi sama perawatan. Ya, itu sih kuotanya. Terus kalau yang jalur kedua itu seleksi mandiri prestasi. Jadi bisa dinilai dari prestasi raport, kita bobotnya itu di minimal 50%, dan satu lagi itu dari seleksi penilaian raport prestasi akademik ya, satu lagi dari prestasi akademik dan non akademik. Jadi bisa juga dia lomba voli misalnya tingkat nasional atau prestasi di tingkat kabupaten minimal ya, juaranya itu juara 1 atau 2 atau 3. Nah, itu bobotnya itu maksimal di 50% itu. Nah, itu tuh tanggal 30 Juni deadline untuk daftar prestasi. Nah, terus yang terakhir seleksi mandiri tes di Polsub. Nah, itu juga sama, berbasis CBT juga tesnya. Cuman akademik ya kayaknya ya, lebih ke lebih ke akademik. Cuman ini soalnya dari Polsub ya. Iya, dari UA ya. Gitu. Itu deadline-nya sampai 17 Juli. Itu yang terakhir. Terakhir banget. Berarti untuk masuk ke Polsub masih ada kesempatan ya. Jadi sampai 17 Juli kita tunggu gabung di Polsub. Nah, sekarang udah ada mulai yang masuk dokumen. Iya, sudah. Jalur yang tadi yang mandiri ya, yang konsorsium dan yang prestasi. Iya, sudah ada yang prestasi juga. Itu sih murah, biaya pendaftarannya hanya 250.000 saja sih. Nah, Bu, kalau yang tadi kan udah disebutkan ada 3 jalur ya, ada 3 jalur masuk. Nah, yang 3 jalur masuk ini, Bu, bagi internal Polsub ya, kira-kira yang bisa mencari bibit mahasiswa yang paling penting bener bisa digodok berbalitus itu jalur apa sih, Bu, kira-kira? Oh iya. Itu kan pernah saya diskusi beberapa dosen, kayaknya di jalur ini nih kita godok mahasiswa yang bakal jadi nanti. Kira-kira ini kan kita diskusi. Aduh, pertanyaan yang sulit. Di ruang prediksi nih sebetulnya itu kan balik lagi ya Mas, balik lagi ke si anaknya gitu kan. Tapi ya kita tahu bahwa semuanya kompetitif untuk masuk ke kita, bahkan di prodi, salah satu di prodi di kita gitu ada yang sampai persaingannya itu 1 berbanding 5.
Jadi ada 5 orang yang kita tolak, 1 orang yang kita terima, Oke. gitu. Nah, kalau dari jalur apa nih yang kira-kira jadi, ya random sih ya, random ya, gitu ya. Ada yang dari seleksi mandiri juga kemudian jadi mahasiswa berprestasi, Iya. kita naik ke tingkat nasional. Ada yang dari jalur SNBT juga kemudian Oke. membawa pulang ya kebanggaan untuk Oke. kita juga. Ada yang dari SNBP terus taunya lanjut lagi nih di kampus top 10 di Indonesia ya. Oke. Berarti kan memang balik lagi ke ini Mahasiswanya. anaknya. Ya, artinya kan yang 3 jalur itu ya semua sama lah Semua posnya sama, gitu. sama. Artinya kan ada Betul. kamu masuk ke jalur ini, Iya, jalur ini ya. enggak Tapi lah. ketika sudah masuk ya kita perlakukan Sama. upgrade Iya, ya, sama. keterampilannya, Iya. pengetahuannya semua Betul, gitu ya. prosesnya sama, ya outputnya juga ya sama Harus ya. sama Iya, gitu. betul, Oke, betul. oke. Nah, Bu, selama berarti kan sekarang udah melewati dua Dua jalur. Dua jalur. Betul. Nah, sejauh ini gimana nih Bu, mahasiswa yang sudah masuk 2 jalur itu Bu, mereka hari ini berarti kan udah ada kepastian Bu. Nah, mereka lagi persiapan apa nih Bu? Sebelum nanti kan dikumpulin semua tuh. Oh iya. Oh, di PKKMB. PKKMB ya. nanti di Ah, ospek. ospek. Udah nyaman gitu, udah lulus aman gitu. Aman ya. Ya, sedang mempersiapkan ini aja. Kalau di yang jalur SNBP kan sudah selesai, sudah sampai dengan pengumuman pembayaran UKT. Sudah dipastikan Itu. ya, Sudah gitu. dipastikan. Daftar ulang. Sudah daftar ulang. Oke, ya. sudah daftar ulang. Tinggal menunggu teman-teman dari jalur yang lain. Kalau SNBP, kalau SNBT itu sedang kita laksanakan wawancara untuk penurunan UKT, UKT rendah. Berarti belum daftar ulang posisinya ya? Ya beberapa belum. Jadi memang karena Polsub ini kan ada beasiswa disebutnya KIPK. Nah, KIPK ini kan kuotanya terbatas nih, sementara kan pendaftarnya banyak. Nah, jadi kita analisis lebih lanjut lewat wawancara itu. Nah, di tahap SNBT sedang di tahap itu sekarang. Nah, tinggal yang nanti kita nunggu nih seleksi mandiri. Nah, untuk menambahkan mungkin yang di Polsub ini kan ada beasiswanya juga ya, keistimewaannya. Iya. Tadi ada KIPK untuk yang tidak mampu Mas ya. Nah, kalau misalkan kita juga butuh Betul. beasiswa, namun kita tidak masuk di KIPK, nah nanti bisa masuk di UKT rendah yang tadi itu Yang UKT-nya 500.000. ya. Yang paling Jadi rendah itu ya. betul. Jadi ya jangan khawatir bila tidak memenuhi di KIPK, bisa masuk di UKT rendah. Nah, nanti juga selain itu ada beasiswa untuk yang berprestasi juga dari Jabar tuh JMLS Iya. gitu. Dari banyak provinsi itu. peluang Iya. beasiswa ya. Banyak. Dan tentunya juga banyak program dari pemerintah ya, kayak Iya. hibah, PKN, lomba-lomba segala Iya. macam. Kayak misalkan, saya tuh punya passionnya di entrepreneur gitu ya. Itu ada juga programnya, Hibah dapat kewirausahaan. hibah kewirausahaan, baik itu dari internal Polsub ataupun dari Kemendikbud. Dari kementerian langsung. Oke. Iya. Nah Bu, sejauh ini yang berarti udah 2 jalur ya Bu? Udah Iya, 2 jalur. sudah 2 jalur. Berarti kira-kira berapa mahasiswa yang udah ya daftar ulang tadi ya Bu ya? Iya, Hampir sudah betul. setengahnya, mungkin lebih ya? Iya, Kuota sudah 500 lebih. Sudah lebih dari Iya, setengah. setengahnya. Jadi sudah memenuhi kuota. Kalau SNBP kan kuotanya 50% ya. Iya. Nah, SNBT itu sekitar 40%. Oke. Nah, jadi di SM ini terakhir ya, Oke. sekitar 10 sampai 20% per prodi ya. Iya. Jadi total pendaftar ini berapa nih Bu sampai hari ini? Dari mulai ya tadi jalur pertama, jalur kedua sampai yang ini kira-kira udah di atas 1000 lebih? Di Iya, atas, di atas. di atas 1000 Sudah ya. di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, berarti artinya kan ini ada persaingan tadi kan yang Betul, nggak betul, nggak masuk betul. gitu ya. Apalagi keperawatan. Lebih ketat gitu ya. Iya. Sangat ketat persaingan. Apa enggak gimana Kak Juri ya? Iya. Perawatan itu ya kita ini kan sampel yang terbanyak aja ya Mas, yang terbanyak aja. Kemarin di SNBP itu pendaftarnya mencapai 600 gitu. Di SNBT kemarin di angka 500. Jadi lumayan lah Itu tinggal persaingannya. jalur yang ketiga nih berapa? Iya, banyak. betul. Ya, berarti artinya kan antusias masuk ke Polsub, itu iya, banyak. Oke, ini cukup banyak nih yang diskusikan ya, mulai dari tadi kelebihan di Polsub, kemudian cara gabung di Polsub kita sudah diskusikan, bicarakan, yang mudah-mudahan beberapa calon mahasiswa nih yang Iya. masih bingung mungkin ya mau kuliah di mana, ini masih ada kesempatan di Polsub gitu ya.
Oke, mungkin itu ya diskusi kita soal Politeknik Negeri Subang yang kampusnya pertama ada di Cibogo dan yang kedua Ciareng yang belakang RSUD Subang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.